Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Faperta FEM 5 dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Semarang dengan anggota yaitu saya, Melita Agustina Suburjo, dan rekan saya, Garin Widotomo dan rekan saya, Ofelia Izan. Kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu Smart Home. Rumah merupakan kebutuhan primer yang sangat penting bagi seluruh kehidupan manusia, di mana rumah berfungsi sebagai tempat untuk melindungi diri dari berbagai macam cuaca buruk, menyimpan harta benda, serta digunakan tempat untuk istirahat yang aman dan nyaman. Namun ironisnya, masih terdapat banyak rumah yang tidak menjamin adanya keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Di mana berdasarkan data dari Polisi Indonesia pada tahun 2023, yakni selama 4 tahun terakhir terdapat sejumlah 208 orang yang melaporkan adanya kasus perampokan kepada Polisi Indonesia. Kemudian berdasarkan data dari Putri et al. Yang tahun 2021 menunjukkan bahwasanya rumah menjadi bangunan yang sering terjadi adanya kebakaran akibat ledakan atau kebocoran gas dengan persentase sekitar 8,34% dari adanya perampokan dan kebakaran akibat ledakan atau kebocoran gas merupakan ancaman yang cukup serius bagi keamanan dan kenyamanan manusia. Dari hal tersebut, tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, namun juga bisa menimbulkan gangguan fisik, gangguan kesehatan fisik, serta gangguan kesehatan mental, dan bahkan menimbulkan adanya korban jiwa. Dan hal yang patut untuk diperhatikan adalah untuk kaum disabilitas, di mana pada kaum disabilitas memiliki keterbatasan fisik dalam jangka waktu yang lama, dan mereka tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan secara mandiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain, baik itu untuk mematikan, menghidupkan, atau mengontrol alat elektronik di dalam rumah. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Budaya tahun 2023 mengungkapkan bahwasanya di Indonesia terdapat sejumlah 22,90 juta jiwa yang mengalami adanya gangguan disabilitas atau setara dengan 8,5% dari seluruh total penduduk Indonesia. Dari hal tersebut terdapat urgensi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dengan aksesibilitas yang mudah sehingga bisa diakses untuk manusia normal atau untuk manusia yang memiliki keterbatasan yakni kaum disabilitas, dan dapat diakses dengan berbagai macam kelas ekonomi, baik dari kelas ekonomi atas, kelas ekonomi menengah, maupun kelas ekonomi bawah. Dari problematika tersebut, kami menawarkan adanya gagasan inovatif berupa rumah pintar atau smart home dengan pengenalan gerakan tangan berbasis deep learning dan terintegrasi Internet of Things melalui platform Telegram. Pada prototipe Smart Home ini terdiri dari 6 komponen utama, yaitu yang pertama, sensor peer. Sensor peer di sini berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis objek berupa manusia yang memasuki rumah. Dalam mengidentifikasi sensor ini diprogram dengan pemrograman berdasarkan pulsa gerakan yang terdeteksi. Apabila pulsa yang terdeteksi tidak sesuai, maka teridentifikasi sebagai tidak dapat dikenali oleh sistem, dan sistem akan mengirimkan notifikasi Telegram pada bot Telegram yang dimiliki oleh penghuni. Nah, setelah kita mengetahui tentang sensor peer yang diletakkan di depan rumah, kemudian ada pun sensor itu yang terdapat di belakang rumah. Sensor MQ2 ini
mendeteksi adanya kebocoran gas, utamanya yaitu gas LPG yang ada di dalam rumah. Karena kebocoran gas LPG dalam konsentrasi yang tinggi dapat membahayakan keselamatan penghuni. Oleh karena itu, sensor MQ2 ini dapat membantu mendeteksi sedini mungkin adanya kebocoran gas dan segera memberitahukan kepada penghuni lewat aplikasi Telegram. Nah, berikutnya ada pun relay. Di sini ada penampakan relay pada tampak belakangnya. Jadi relay ini berperan untuk mengontrol perangkat elektronik atau dapat dikatakan sebagai saklar digital yang dapat dikontrol melalui program. Jadi penyandang disabilitas sangat memerlukan relay sebab tidak semua perangkat elektronik itu bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas untuk dihidupkan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita balik lagi di bagian depan rumah. Di bagian depan rumah ini yang berwarna hitam adalah buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk memberikan alarm apabila pada indikator PIR dan juga indikator yang terletak pada MQ2 memiliki nilai yang melewati ambang batas dari nilai yang sudah ditetapkan. Jadi untuk sensor PIR itu memiliki nilai ambang batas sebesar 0,3 ADC dan sensor MQ2 memiliki ambang batas sekitar 0,76 ADC. Ya. Nah, berikutnya di bagian depan rumah nanti ada pun LCD. LCD I2C ini digunakan untuk mengecek siapa yang datang ke rumah dan siapapun yang keluar dari rumah, sehingga nanti penghuni ataupun disabilitas bisa mengetahui siapa saja yang berkunjung ke rumah dan siapa saja yang keluar dari rumah. Nah, nanti datanya akan ditampilkan secara real time. Nah, yang terakhir ada pun Arduino. Nah, bisa dilihat di sini Arduino yang berwarna hijau tua. Arduino digunakan sebagai controller yang bisa mengontrol semua sensor yang digunakan dan sebagai pengirim data ke Telegram. Pada penerapan tanpa manipulasi program, Arduino tidak dapat digunakan sebab tidak mempunyai perangkat wireless yang dapat mengirimkan data. Kami mencoba membuat manipulasi program komputer sehingga menghemat pengeluaran dalam pengimplementasian prototipe yang kami buat. Baik, langkah selanjutnya yaitu pengujian prototipe. Pengujian prototipe di sini kami menggunakan dua pemrograman ini dimaksudkan untuk memanipulasi sebuah rangkaian agar rangkaian di sini itu bisa menjalankan fungsi secara maksimal. Di sini kami mencoba menghemat suatu anggaran yang dijelaskan oleh rekan saya itu Norita dengan manipulasi pemrograman di antaranya sebagai berikut. Hari saya tunjukkan. Oke, di sini adalah pemrograman Arduino yang dimana pemrograman ini kami membutuhkan sebuah modul yaitu modul firmata dan modul LCD I2C yang dimana di sini modul firmata ini berfungsi untuk menggerakkan sebuah microcontroller dengan bantuan pemrograman Python. Setelah itu kami kemudian mencari alamat LCD tersebut untuk menampilkan sebuah data dan berikut adalah kode lengkapnya. Setelah itu kemudian kami akan menguploadkan atau menginjeksikan sebuah program ini ke sebuah microcontroller yaitu di Arduino Uno dengan cara tekan Windows X, kemudian cari di sini adalah device manager dan di sini lihat di bagian port. Di sini belum terpasang ya, kemudian kami pasang terlebih dahulu menggunakan kabel print. Dan alatnya seperti ini gambarannya. Ini alat yang belum diprogram, belum dimasukkan program. Kemudian di sini akan muncul sebuah port baru yaitu di COM10. Nah, port ini itu dimaksudkan untuk mengupload sebuah kode program di Arduino.
Kebetulan di sini auto deteksi yaitu di port 10, kemudian diklik, kemudian di-upload atau dengan cara tekan Ctrl U. Mohon sebentar, proses penguploadannya seperti ini. Apabila di sini ada tulisannya done uploading, berarti proses penguploadan itu selesai dan di sini tidak ada kendala error sedikit pun. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah pemrograman Python. Di sini saya akan menunjukkan kepada panitia penyelenggara. Di sini kami menggunakan modul CV2 untuk memanipulasi sebuah tekstur tangan sehingga bisa menjadi sebuah kontrol yang dapat mengirimkan sebuah pesan ke microcontroller bahwa jika 1 maka lampu hidup, jika 0 maka lampu mati. Kemudian di sini adalah media people untuk mengenali sebuah gestur. Setiap manusia itu mempunyai sebuah gestur yang sangat unik. Maka dari itu kami menggunakan media people untuk mencari ID dari setiap gestur tersebut. Dan di sini kami menggunakan mode controller, ya di mana mode controller itu seperti ini, di mana menggunakan mode firmata untuk menggerakkan sebuah Arduino dan memberikan perintah kepada sensor bahwa sensor kamu harus bekerja. Oke, setelah melakukan serangkaian eksperimen, kemudian bagaimana sih cara kerja sebuah aplikasi gerakan gestur tangan menggunakan modul CV2? Di sini saya akan mengilustrasikan yaitu tampilan tangan. Seperti ini tampilannya. Mohon maaf, semua gambar yang kami buat di sini kurang begitu mengekspresikan sebuah kenyataan. Di sini ada sebuah 5 jari yang dimana di sini setiap jarinya itu ada mempunyai titik tertentu. Nah, titik seperti ini tuh titiknya seperti ini ya. Oke. Di sini titik ini pasti setiap orang itu mempunyai berbeda-beda ID, yang dimana ID yang di sini itu mewakili semua gerakan. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, dari semua ID ini kami mengkonstruk atau membangun sebuah algoritma pengenalan gestur, yang dimana itu algoritmanya itu seperti ini. Bentuknya itu kami menggunakan modul media people, dan dimana ini ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Nah, jika sebuah tangan ini dimasukkan sebuah ini, maka perkaliannya seperti ini. L itu panjang diameter jari ini. Setiap jari manusia itu berbeda panjangnya, dan ini kami sebutnya sebagai LM atau length means atau panjang dari permukaan. Kemudian dikali, ini dikali tanda bintang kali X, kemudian L M dikali Y. Kenapa X sama Y? Sebab kami cuma menggunakan sebuah dimensi panjang sama lebar, panjang sama lebar saja. Untuk dimensi tinggi kami tidak menggunakan. Oleh sebab itu kami tidak menggunakan sumbu Z ini. Kondisi sumbu Z ini digunakan ketika kondisi lain, tergantung pemrograman yang digunakan. Kemudian di sini didapatkan ini kita sebut sebagai W, dan ini kita sebut sebagai H. Di mana W ini atau width, dan ini adalah height. Width itu artinya lebar, dan height ini adalah tinggi. Di sini penuturan singkat semoga bisa dipahami, dan mungkin bisa kita kembali lagi ke kode program. Jika ditulis dalam program ini sekilas saja ya, itu seperti ini. Perhitungannya ini untuk LIDM, sebuah pengurangan yang dimana itu ini sebuah variabel hand atau yang kami beri nama argumennya itu sebagai hand. Kemudian ini like mat ini sebagai sebuah
3D atau 3 dimensi. Kemudian di sini udah dihitung ya H sama W-nya itu perhitungan seperti apa, dan ini kita panggil lagi H itu apa, W itu apa. Dan di sini adalah perkaliannya ini LM kali X dan sini LM kali Y. Nah, semua hasil eksperimen yang kami telah lakukan itu ada di bot Telegram, yaitu nanti bisa di screenshot sebuah aplikasi grup kami, ada bot Telegram yang memberikan informasi mengenai keadaan rumah tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk metode dan cara kerja dari prototipe yang kami buat. Kesimpulannya, kami telah berhasil mengembangkan prototipe smart home yang bisa mengidentifikasi